Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa ya. Kembali lagi dengan saya Aziza Fitrianingsih di sini. Kali ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat periodik unsur. Nah, sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke. Sifat periodik unsur itu adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Beberapa sifat-sifat periodik unsur yang secara jelas dapat dipelajari adalah: yang pertama, jari-jari atom; yang kedua, energi ionisasi; yang ketiga, afinitas elektron; yang keempat, keelektronegatifan; yang kelima, logam dan non-logam; dan yang terakhir, kereaktifan. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama mengenai jari-jari atom. Ukuran suatu atom itu dapat dinyatakan berdasarkan besarnya jari-jari atomnya. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar, atau jari-jari atom adalah jarak rata-rata antara elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Jari-jari atom ini dapat ditentukan dengan membagi jarak antara dua atom yang saling berikatan kimia dengan anggapan bahwa atom-atom yang berikatan berbentuk bulat. Besarnya jari-jari atom itu dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Jadi, semakin besar jumlah nomor atomnya, maka semakin banyak jumlah kulit atomnya, sehingga semakin besar jari-jari atomnya. Semakin besar nomor atom unsur-unsur yang segolongan, semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi, dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atomnya bertambah, yang berarti semakin bertambahnya muatan inti, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Nah, akibatnya tarikan inti terhadap elektron terluar semakin besar, sehingga menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. Jadi, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Selain jari-jari atom, itu juga terdapat jari-jari ion. Ion itu dapat terbentuk dari atom netralnya karena pelepasan atau penyerapan elektron. Ion positif atau yang disebut dengan kation terbentuk karena pelepasan elektron, sedangkan ion negatif yang disebut dengan anion terbentuk karena penyerapan elektron. Ion mempunyai jari-jari yang berbeda secara nyata atau secara signifikan jika dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Ion yang bermuatan positif atau kation itu mempunyai jari-jari yang lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atomnya karena semua elektron terluar itu dilepaskan. Sebaliknya, ion yang bermuatan negatif atau anion itu mempunyai jari-jari yang lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya karena elektron-elektron tambahan itu menempati kulit yang sama. Jadi, ukuran kation itu selalu lebih kecil daripada atom asalnya atau atom netralnya. Sebaliknya, ukuran anion selalu lebih besar daripada atom asalnya. Ya, di sini bisa kita lihat contohnya. Jari-jari atom Na itu lebih besar daripada jari-jari ion Na+. Sedangkan jari-jari atom Cl itu lebih kecil daripada jari-jari ion Cl-.
Next, sifat periodik unsur yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Contohnya, untuk melepaskan satu elektron valensi Na, itu diperlukan energi sebesar 498 kJ per mol. Semua energi ionisasi itu bernilai positif ya, karena proses ionisasi itu memerlukan penyerapan energi. Jika atom melepaskan elektronnya yang kedua, itu maka akan diperlukan energi yang lebih besar yang disebut dengan energi ionisasi kedua dan seterusnya. Jadi energi ionisasi yang pertama itu lebih kecil daripada energi ionisasi yang kedua, lebih kecil daripada energi ionisasi yang ketiga dan seterusnya. Kemudian untuk kecenderungannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil, dan akibatnya elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan. Sebaliknya, dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin besar atau kuat, dan akibatnya elektron terluar semakin sulit untuk dilepaskan. Berikut adalah energi ionisasi atom-atom unsur golongan utama dalam kilojoule per mol. Yang ketiga ada afinitas elektron atau AE. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam wujud gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif atau anion. Seperti halnya energi ionisasi, afinitas elektron juga dapat bervariasi, mulai dari afinitas elektron pertama AE1, kedua AE2, ketiga AE3, dan seterusnya. Penyerapan elektron ada yang disertai pelepasan energi maupun penyerapan energi. Jika penyerapan energi disertai pelepasan energi, maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Namun, jika penyerapan elektron disertai penyerapan energi, maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Unsur yang mempunyai harga afinitas elektron bertanda negatif itu mempunyai daya tarik elektron yang lebih besar daripada unsur yang mempunyai harga afinitas elektron bertanda positif. Atau, semakin negatif harga afinitas elektron suatu unsur, maka semakin besar kecenderungan unsur tersebut untuk menarik elektron membentuk ion negatif atau anion. Kemudian, semakin negatif harga afinitas elektron, itu semakin mudah atom tersebut menerima atau menarik elektron dan semakin reaktif pula unsurnya. Afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. Kemudian untuk kecenderungannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga afinitas elektron semakin kecil. Sebaliknya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya semakin besar. Unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif, kecuali golongan 2A dan 8A. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan 7A atau yang disebut dengan golongan halogen. Sifat periodik unsur yang selanjutnya adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas yang disingkat Ke. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan
yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 yaitu keelektronegatifan CS sampai 4 yaitu keelektronegatifan F. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar itu cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif atau anion. Sebaliknya, unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil itu cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif atau kation. Kemudian untuk kecenderungannya, dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifannya semakin besar. Selain itu, unsur-unsur non-logam itu cenderung bersifat elektronegatif, sedangkan untuk unsur-unsur logam itu kurang elektronegatif atau lebih tepatnya elektropositif. Ini adalah tabel harga keelektronegatifan atom unsur-unsur menurut skala Pauling. Keelektronegatifan makin rendah ke arah bawah dan makin tinggi ke arah kanan. Keelektronegatifan gas-gas mulia tidak ditunjukkan dalam gambar tersebut. Atom H terletak berdekatan dengan atom unsur-unsur yang lain dengan keelektronegatifan yang sama. Selanjutnya, sifat logam dan non-logam. Sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom untuk melepaskan elektron membentuk kation. Sifat logam bergantung pada besarnya energi ionisasi atau EI. Semakin besar harga EI, maka sulit bagi atom untuk melepaskan elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Sebaliknya, untuk sifat non-logam itu dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logamnya bertambah. Sebaliknya, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logamnya berkurang. Unsur yang paling bersifat non-logam adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 7A, bukan golongan 8A. Unsur-unsur yang terletak pada daerah peralihan antara unsur logam dengan non-logam itu disebut dengan unsur metaloid, yaitu unsur yang mempunyai sifat logam dan sekaligus non-logam. Misalnya saja boron dan silikon. Next, kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Yang pertama, sifat unsur golongan 1A, bersifat logam, lunak dan dapat diiris, ringan, reaktif terhadap air, dan semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Yang kedua, sifat unsur golongan 2A, bersifat logam, reaktif terhadap air, kereaktifan lebih kecil dibandingkan dengan unsur golongan 1A. Kemudian sifat unsur golongan 7A, bersifat non-logam, berupa molekul diatomik, beracun, berwarna, reaktif terhadap unsur golongan 1A. Dan sifat unsur golongan 8A yaitu yang pertama, bersifat non-logam, kemudian berwujud gas monoatomik, sukar bereaksi dengan unsur-unsur yang lain, serta titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Untuk sifat periodik unsur yang terakhir adalah kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur itu tergantung pada kecenderungannya untuk melepas atau menarik elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali,
Sedangkan untuk unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau golongan halogen. Kemudian untuk kecenderungannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu mula-mula kereaktifan akan menurun, kemudian semakin bertambah hingga golongan 7A. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah kereaktifan akan semakin bertambah. Golongan 8A merupakan unsur yang paling tidak reaktif. Oke, itulah tadi materi tentang sifat-sifat periodik unsur. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.